Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ibu lihat kalian sehat-sehat semua ya. Ya, Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat. Silakan ketua kelas untuk pimpin doanya, nak. Baik, teman-teman dan bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, baiklah. Sebelum masuk materi, Ibu absen dulu ya. Ini hadir semua dari kelas. Nita, hadir Bu. hadir. Istiqomah, Hadir Bu. Erwan, Ibu, Reno, ibu, hadir semua ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kan kita telah belajar apa itu iman kepada Allah. Nah, hari ini Ibu akan membahas yang berkaitan dengan iman kepada Allah, yaitu dengan mempelajari Asmaul Husna. Jadi tema kita hari ini adalah mempelajari makna dari Asmaul Husna. Kita bisa mengenal Allah itu dengan cara mempelajari nama-nama Allah yang baik, mempelajari nama-nama Allah yang indah. Selanjutnya ini nanti linknya Ibu akan share di grup ya, anak-anak bisa buka dan bisa baca juga. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu Ibu harap anak-anak dapat memahami, mengetahui apa itu pengertian Asmaul Husna. Anak-anak dapat mengidentifikasi contoh-contoh perilaku yang mencerminkan dari Asmaul Husna, dan anak-anak juga dapat menerapkannya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum masuk materi, Ibu mau tanya dulu nih, ada berapa jumlah Asmaul Husna? 99. Ya benar, ada 99. Benar ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang pengertian dari Asmaul Husna. Jadi anak-anak, Asmaul Husna ini berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu asma itu berarti nama dan husna itu artinya indah. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik, nama-nama Allah yang indah. Nama-nama itu mencerminkan sifat Allah. Apa tadi Asmaul Husna? Nama yang baik. Nama-nama Allah yang baik. Jangan lupa Allahnya ya, nama-nama Allah yang baik. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Tidak ada Bu. Ya, Ibu harap kalian bisa mengerti ya. Kita masuk ke slide berikutnya. Nah, di sini ada macam-macam. Jadi pada pembelajaran hari ini kita akan berfokus pada 4 saja, nah 4 Asmaul Husna. Yang pertama kita mempelajari Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami dan Al-Basir, di mana di setiap nama-nama ini yang mencerminkan sifat-sifat Allah. Selanjutnya nama itu adalah Al-Alim. Jadi Al-Alim ini artinya Allah itu maha mengetahui. Apa tadi? Allah maha Mengetahui. Nah, Allah itu maha mengetahui segala sesuatu, nah, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Allah itu juga mengetahui apa yang sudah terjadi dan apa yang belum terjadi. Jadi Allah itu tidak ada suatu peristiwa pun yang Allah itu tidak ketahui. Nah, jadi kita tuh harus meyakini kalau Allah itu maha mengetahui. Sampai sini paham? Nah, dalilnya itu ada di Quran surat Al-An'am ayat 59. Nanti anak-anak bisa baca sendiri ya di rumah. Ini Quran surat Al-An'am ayat 59 ini berkaitan dengan sifat Allah Al-Alim tadi. Oke, nah sekarang perilaku yang mencerminkan sifat Allah dari Al-Alim. Oke, jadi perilaku yang mencerminkan sifat Allah Al-Alim yang pertama adalah apa? Coba kita baca. Yang pertama itu menuntut ilmu dengan sebaik mungkin. Nah, menuntut ilmu dengan sebaik mungkin. Jadi kita itu bisa mengamalkan sifat Allah Al-Alim itu dengan menuntut ilmu sebaik mungkin. Nah, anak-anak sudah pergi ke sekolah, datang tepat waktu, belajar sungguh-sungguh, mengerjakan tugas sungguh-sungguh, itu sudah termasuk mengamalkan dari sifat Allah Al-Alim. Ya, jadi yang pertama itu menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, coba Herwan baca. mengimani segala yang baik dan tidak. Nah, artinya mengimani segala yang baik dan yang tidak. Ada yang tidak terlihat oleh mata karena
Nah, tapi itu kita percaya, apa contohnya? Yang tidak terlihat oleh mata, tapi kita harus percaya akan keberadaannya. Nah, ya Allah, malaikat juga bisa ya, surga neraka itu kan tidak terlihat kan, tapi kita percaya kalau ada hal itu ada. Selanjutnya adalah yang terakhir, yang ketiga, coba istiqomah baca. Nah, tidak berprasangka buruk terhadap Allah. Nah, jadi Allah itu telah menyusun, telah menetapkan keputusan yang pasti itu baik untuk kita, yang pasti itu ada hikmahnya untuk kita. Jadi kita tuh tidak boleh seuzon dengan Allah ya, kita harus berprasangka baik dan tidak boleh berprasangka buruk. Oke, sampai dari 3 ini ada pertanyaan? Tidak ya? Ibu rasa kalian dapat memahaminya. Selanjutnya Al-Khabir. Nah, Al-Khabir ini artinya Allah itu maha teliti. Allah itu maha teliti dalam segala hal. Jadi Allah itu mengetahui segala hal sampai ke detail-detailnya. Jadi tidak ada peristiwa di dunia ini, tidak ada peristiwa di alam semesta ini yang Allah itu tidak ketahui. Pasti Allah itu ketahui mulai dari kematian, jodoh, maut, rezeki kita, hingga rahasia yang kita simpan dalam hati pun Allah itu tahu. Jadi Allah itu tahu sampai ke detail-detail. Jadi kita tuh nggak bisa menyembunyikan sesuatu dari Allah, menyembunyikan sesuatu apapun dari Allah. Nah, itu dalilnya itu ada di Quran surah Al-An'am ayat 18. Teman-teman bisa baca sendiri ya, karena terlalu panjang. Dalilnya itu adalah perilaku yang mencerminkan sifat Allah Al-Khabir. Yang pertama itu senantiasa mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Nah, nikmat yang diberikan oleh Allah itu kan banyak ya, Nah ya. Misalkan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat Islam. Nah, itu kita memperoleh nikmat itu dari Allah. Nah, maka kita manfaatkan sebaik mungkin nikmat yang diberikan Allah dengan selalu mensyukuri segala nikmat yang diperoleh. Itu telah mengamalkan perilaku dari sifat Allah Al-Khabir. Yang kedua itu selalu berhusnudzon terhadap masa depan. Jadi kita tuh harus selalu senantiasa berpikir positif. Kalau masa depan kita itu bakalan cerah ya, kita selalu berdoa. Dan yang terakhir itu adalah menghindari sikap ceroboh dan bersikap curang. Jadi contohnya misalkan di kelas nih anak-anak sedang ulangan ujian nih, anak-anak itu mencontek atau berbuat curang. Nah, itu termasuk anak-anak itu tidak mengamalkan sifat Allah Al-Khabir. Jadi anak-anak itu biasakan mulai dari ujian itu biasakan untuk selalu bertindak jujur, tidak mencontek, belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, baru anak-anak mengamalkan sifat Allah Al-Khabir. Ayo kita mulai. Wahid, bismillah, salasa. Ayo mari mengenal nama Allah yang baik. Jumlahnya ada banyak yang kita pelajari. Jumlahnya ada 4: Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Sekali lagi. Ayo mari mengenal nama Allah yang baik. Jumlahnya ada banyak yang kita pelajari. Jumlahnya ada 4: Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Itulah nama-nama yang kita pelajari. Ayo kita imani. Bagaimana? Harus semangat belum? Ya, harus semangat di pelajaran biar ilmunya masuk. Ya, Oke, siap. Yang selanjutnya itu adalah As-Sami. Jadi As-Sami itu artinya Allah maha mendengar. Allah itu maha mendengar semua suara, mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Jadi pendengaran Allah itu tidak terbatas. Nah, mau baik dekat maupun jauh, Allah itu mendengar. Jadi pendengaran Allah itu tidak terbatas. Adapun dalilnya itu adalah Quran surat Yunus ayat 65. Sedangkan perilaku yang mencerminkan sifat Allah As-Sami. Yang pertama, tidak pernah berputus asa terhadap rahmat Allah. Tidak pernah berputus asa terhadap rahmat Allah dan senantiasa berdoa. Nah, anak-anak tahu nggak kenapa kita disuruh senantiasa berdoa? Diberitahu senantiasa berdoa.
kita tuh diperintahkan untuk selalu berdoa karena Allah itu maha mendengar. Jadi dengan kita selalu berdoa, itu Allah pasti akan mengabulkan doa kita cepat atau lambat. Nah yang kedua tadi mendengar hal-hal yang baik dan menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi kan Allah maha mendengar, kita memiliki indera penglihatan, pendengaran, ya itu kita harus manfaatkan dengan sebaik mungkin. Telinga contohnya, indera telinga kita, indera pendengaran kita harus manfaatkan dengan cara mendengar hal-hal yang baik saja. Contohnya itu mendengar ceramah dari YouTube, mendengarkan guru saat menjelaskan, itu termasuk mendengarkan hal-hal yang baik ya, dan menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat. Seperti contohnya mendengar gibah teman, ya bergosip itu kan mendengar gosip itu kan tidak baik ya, maka kita harus hindari. Dan yang terakhir itu adalah menjaga perkataan dan perbuatan sebaik mungkin. Jadi selain kita menghindari mendengar hal-hal yang tidak bermanfaat, kita juga harus menjaga perkataan dan perbuatan kita dengan sebaik mungkin. Nah, jadi perbuatan kita itu kita jaga, ya jangan sampai kita itu melakukan tindakan-tindakan yang tidak bermanfaat. Jadi menjaga perkataan maupun perbuatan. Mulut kita gunakan untuk berbicara yang baik-baik ya, tidak dengan yang buruk. Yang terakhir pembahasan kita adalah tentang al-basir, artinya Allah itu maha melihat. Allah itu melihat dan menyaksikan segala sesuatu yang tampak Allah lihat, yang tersembunyi juga Allah lihat. Jadi dunia ini semuanya itu dilihat oleh Allah tanpa terkecuali. Nah, dalilnya itu ada di surah Al-Hujurat ayat 18. Dan yang terakhir adalah perilaku yang mencerminkan sifat Allah Al-Basir. Yang pertama itu adalah menggunakan indera penglihatan untuk beribadah dan melihat hal-hal yang baik. Jadi kan kita sudah dikasih oleh Allah indera penglihatan, dan kita tuh menggunakan itu untuk beribadah dan melihat hal-hal yang baik dan menjauhi melihat hal-hal yang buruk lainnya ya. Dan yang kedua itu adalah berhati-hati dalam bertingkah laku, ya menjaga sikap ya, selalu berbuat baik. Dan yang terakhir itu adalah melihat kebesaran Allah serta mensyukurinya. Mungkin itu saja untuk pembahasan kita pada kali ini, dan Ibu harap anak-anak dapat memahami materinya. Ibu akan bentuk kalian menjadi 2 kelompok ya. Ini nanti Ibu bagi itu kelompok pertama ada Erwan sama Istiqomah, kelompok kedua Reno sama Dita ya. Nah, jadi di sini Ibu akan kasih kalian LKPD, lembar kerja persebaya. Dimana di sini kalian disuruh tempelkan gambar yang sesuai ya. Tempelkan gambar yang sesuai. Misalkan Al-Alim tadi apa? Menuntut ilmu kan. Coba cari di sini yang belajar. Al-Khabir tadi teliti cari di sini yang berkaitan dengan mengamalinya. Ini satu ya. Dan yang terakhir ini kalian buat Asmaul Husna di kehidupan sehari-hari. Jadi kalian ini isi Al-Alim tadi apa? Yang kalian misalkan rajin belajar, teliti dalam menghitung uang kembalian dalam belajar gitu. Bisa kalian tulis gitu ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2 ya. Ibu kasih waktu 15 menit, kalian harus selesai dan presentasikan ke depan kelas ya. Asmaul Husna di kehidupan sehari-hari. Al-Alim maha mengetahui. Itu seperti kita contohnya mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Nah ya, terus lagi Hadir itu maha teliti. Jadi kita itu menuntut uang kembalian para belanja. Terus Asami maha mendengar ceramah dan pesan-pesan. Al-Basir maha melihat hikmah Allah dan mensyukurinya. beri tepuk tangan dulu tuh Reno. Ya, nanti Reno dapat nilai A karena dia udah berhasil
satu ya tadi aku ya istiqomah. Ayo istiqomah. Ini kalau gini. Nah ya. Al-alim itu contohnya itu seperti belajar tanpa buku, terus al-qadir itu seperti kita berbuat bisa. Terus tuh asami kita mendengarkan seperti mendengarkan yang majelis alim. Terus al-basyir itu orang melihat kita mengajarkan kebaikan. Berarti itu tangan istiqomah. Kita jawab itu benar ya. Jadi kalian tuh paham apa yang dijelasin. Jadi aku jelasin itu nggak sia-sia. Jadi kalian paham. Oke nah, berhubung karena waktu kita udah habis ya. Jadi kalian mau lanjut pelajaran lain, ibu minta satu murid untuk kasih kesimpulan. Siapa yang kasih kesimpulan dulu? Oke, istiqomah lagi. Plus ini ya, ada penilaian juga. Jadi kesimpulan untuk hari ini itu Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik yang menunjukkan sifat Allah. Terus itu bahasanya untuk dipelajari itu ada 4 Asmaul Husna. Yang pertama itu Al-Alim, yaitu Allah yang mengetahui. Yang kedua itu Al-Qadir, Allah yang memiliki. Yang ketiga Asami, Allah yang mendengar. Dan Al-Basir, Allah yang melihat. Oke, bagus ya. Ya, paham semua. Nanti kalian jangan lupa absen ya di learning. Setelah itu keluar kalian bisa absen di learning untuk pertemuan ke-6 ya. Jadi kita lanjut lagi ke pertemuan berikutnya. Oke, sebelum kita akhiri, kita baca doa dulu. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Izin pamit ya. Assalamualaikum.